Kalau anaknya, nak lanang, nak betina, tidak batal bu. Tidak apa-apa. Cuman kalau lanang lain jangan. Kemudian mau lanang betina lain, nak ini, jangan. Beda. Kalau apa? Ya, suami itu membatalkan wudu. Ya dah. Kalau nak nyium terpaksa nyium, jangan pula langsung ditempelkan kulitnya. Kan ada kainnya di situ pacar. Nandokan bahwa sayang cukup ditempelkan di kain di pipinya. Ya bu ya. Baru kakek dibungkus. Jelas ibu. Nah masalah ibu tidak tega suruh orang lain bu nempel dengan bu. Ya. Tutup mata tadi. Nah aku tidak tega kamu baik nempel dengan. Ya tak? Karena di situ disunahkan, dianjurkan supaya di apa namanya lobang-lobang, di pergelangan-pergelangan itu ditempeli dengan kapas. Itu kecintaan daripada Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Kecintaan beliau itu dalam faham beliau seperti itu. Ya. Juga banyak hikmah atau kegunaan lain. Misalnya di lubang mulut, lubang hidung, itu kenapa ditempeli kapas? Supaya andai keluar bau yang mungkin kurang sedap, itu tertutup oleh kapas. Ya bu ya? Seperti itu. Kemudian, apa namanya itu? Apa tadi itu? Yang terakhir itu. Itulah bu ya? Itu saja. Terima kasih. Apa? Anak angkat tuh kalau lain jenis bu batal wudu bu. Yo, batal wudu. Apa? Ya, termasuk anak tiri. Iya, ada lagi. Ya. Nanti yang lain karena ini waktu, nanti yang lain nanyanya sambil berjalan ya. Atau kakek masih kurang juga WA Ustadz paham. Apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa? Ya. Begini Pak ya, memang secara ilmu ya atau secara teori itu ada istilahnya yang menganjurkan misalnya dibacakan bismillah 7 kali misalnya supaya bisa diluruskan misalnya. Tapi ketika dipraktekkan itu Pak belum tentu itu terbukti bisa dilakukan. Maka ya sudah sekadarnya kita mencoba Pak. Sekadarnya kita mencoba. Mungkin ada yang menyarankan misalnya diburehi dengan apa misalnya dengan daun bidara misalnya kan ada yang mencoba mempraktekkan kabarnya bisa Pak tapi saya belum begitu melihat Pak yang teori seperti itu dipraktekkan karena misalnya orang itu stroke sudah lama tidak bisa jalan sepanjangan itu kapan dia guling di depan kakinya agak nekuk begitu meninggal masih dalam kondisi nekuk itu. Kalau tidak bisa, jangan dipaksa Pak. Jangan kayak kamu tindih kuat-kuat, belekuk, tujuannya jangan. Biarlah sebagaimana keadaan adanya. Yang penting upayakan tetap dikafani dengan rapat. Dengan rapat. Jangan mentang-mentang tak bisa dilekuk, sudah dengkulnya di luar, tak apa-apa. Jangan. Tetap diupayakan dibungkus. Ya Bu ya. Karena kita ini manusia, walaupun sudah meninggal, ya, dalam satu keterangan walaupun sudah meninggal itu kalau dicubit sakit, kalau digosok kasar sakit, malahan sakitnya orang meninggal lebih sakit, disenggol dikit sakit, apalagi pakai ditindih, diluruskan paksa, celetuk misalnya jangan. Jelas ya Pak ya? Jangan. Saya kira itu saja dulu pertanyaannya nanti sambil jalan karena ini waktunya sudah
sudah ini, mohon maaf Bu ya. Dan sebenarnya untuk pertanyaan layangkan saja ke MUI ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan perawatan jenazah, walaupun tidak lagi di pelatihan ini, boleh catat HP, kayak pacak WA, pacak telepon. Bertanya. Terima kasih. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini dari perwakilan dari Rawa Maju. Ini ada keterangan meletakkan suatu benda di atas perut mayit dengan dibujurkan dan diikat, yang beratnya kira-kira 54,300 gram, kira-kira setengah kilo Pak Ustaz ya? Setengah kilo nggak ini kira-kira? Kurang lebih. Nah ini apa nggak menyiksa mayit itu Ustaz? Sudah diletakkan benda setengah kilo, diikat pula. Nah ini kira-kira mayit yang gimana ini? Ya, nah kalau Ustaz nanti dulu. Saya inginnya kalau saya meninggal, ibaratnya saya meninggal jam 6 sore ya, saya mungkin nggak langsung dimakamkan ya, karena sudah sore. Kebiasaan tempat kita kan begitu, mayit diinapkan. Gimana kalau mayit ini kita mandikan dulu? Jadi dia itu sampai pagi nanti sudah dalam keadaan suci gitu. Kira-kira ini membuat mayit busuk atau tidak? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meletakkan barang seberat itu oleh praktisi perawatan jenazah itu sudah diukur dengan sebaik-baiknya. Jadi itu ukurnya bagaimana? Diukur orang hidup. Kalau kita orang hidup diletakkan batu segitu itu dalam posisi kepentingan mungkin tidak terlalu berat. Itu gunanya untuk apa sih? Untuk mempercepat kalau masih ada kotoran di dalam itu keluar. Maka tidak hanya ditindih juga, diupayakan juga diurut-urut, tapi urutnya itu dengan urutan yang lembut. Pakai urutan yang lembut dari bawah dada sini halus, jangan kasar. Apalagi pakai kayu, jangan. Ya, urutan yang lembut itu tujuannya ke situ. Ditindih tadi supaya dia terpenetrasi untuk keluar, itu tujuannya. Bukan dan itu ukuran itu tidak ukuran yang menyiksa beratnya. Boleh dicoba nanti cari timbangan benda sebesar berapa tadi, 50 ya gram, coba taruh di perut kita. Cuman barang itu barang yang wajar, bukan biji besi. Kalau besi, mugala sekecil itu jelas berat, tapi benda yang sifatnya wajar, tidak ringan juga tidak berat. Itu sebenarnya. Nah, mengenai tadi kalau ibu meninggal, kapan rencana Bu? Kalau meninggal tidak galak dilaju-laju ke, misalnya meninggal sore minta dimakamkan besok. Ya sudah, kalau bercita-cita tinggal berwasiat baik. Kalau aku meninggal sore ini besok baik ya makamkan. Kalau wasiat wajib ditulis. Yang saya sampaikan itu tadi adalah anjuran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama di Jawa diterapkannya. Bapak Ibu ada yang pernah di Jawa? Bagaimana kalau ada orang meninggal di sana? Malam itulah, sore itulah, pagi itulah lagi. Apa? Ya itu kalau sudah nunggu keluarga datang, itu tadi ya ala kadarnya. Kalau misalnya hari ini meninggal, keluarganya itu ada di NTB sana, bakal nanti 2 hari nyampe sini atau di Aceh itu, jangan dipaksa menunggu. Ya lah. Atau mungkin seharian penuh. Kadang-kadang yang jadi kendala itu bukan cuma masalahnya lambat dimakamkan jenazahnya, tapi yang menjadi masalah itu orang yang bertakziah, labu bargalau. Betul? Siapa nak nolonginya, nak ngerewangi ke kubur, siapa lah balik galau. Uji yang takziah balik salah, tidak balik salah ini nih, mulai merutuan galau. Betul? Itu maksudnya ya. Itu saja saya kira. Ya. Oh ya tidak masalah kalau dimandikan dulu, bahkan langsung disolatkan juga tidak masalah. Ya, tapi seringnya itu kapan ditunda itu besok itulah kalau mandikannya. Yang saya sering saksikan itu
mandinya besok juga. Jadi malam itu dalam keadaan belum mandi. Jadi ada orang yang pengen mensolatkan juga belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat itu. Jadi syarat itu nguburnya ya itu tadi sebenarnya tidak sesuai dengan anjuran sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau apalagi yang meninggal tuh pengennya mah itunya berwasiat lah. Itu saja saya kira, waktunya sudah sore. Bapak Ibu, tadi saya katakan kalau masih ada yang belum jelas WA ya Bu ya, atau telepon. Kita didesak waktu. Nah, ibu-ibu perhatikan, nanti di daerahnya masing-masing jangan yang 90 lebarnya, cari yang 150 jadi tidak banyak yang numpuk ya. Kalau cuma satu yang di bawah itu tidak Pengen karena ecak-ecak mayitnya ini kelihatannya tidak terlalu panjang orangnya ya, mungkin bisa cukup 3 kayaknya sudah kuat. Yang penting disunahkan ganjil. Yang paling ujung untuk kepala ambil yang pendek aja, ini yang paling panjang untuk di pantat utara mana? Selatan. Ini yang pendek. Nah, sini. Pendek ini untuk 4 ya, Kak 5 sekalian. Berarti di dada, di perut, di pantat, di dengkul. Saling pakai ke mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Agak rapat, orangnya tidak terlalu tinggi. Orangnya tidak, rapatkan lagi. Baik. Nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak, pengalamannya begini. Dilihat kira-kira jenazah itu orangnya besar, gemuk atau kurus, kerempeng. Ini sudah siap. Kalau orangnya kecil, ini termasuk kerempeng apa kecil? Ini sepertinya, ya coba digelar, bantu. Cukup 2, dijajar 2, Pak, agak ke pinggir ke kanan dikit. Lagi, diangkat lagi. Enggak sedikit, nah, lagi geser, diangkat lagi. Bukan talinya, itunya kainnya. Ya. Terus satu lagi, ujung. Agak ditimpakan. Agak ke tengah separuh. Nah, tapi kalau orangnya besar, gemuk, maka ini kita buat tumpuk 3. Kiri kanan, kemudian tengahnya. Nah, tapi yang tengah itu di lapisan paling bawah, di bawahnya yang tengah, baru kiri kanan. Ini karena orangnya kecil, mungkin kita anggap cukup 2 ini saja. Oke? Nah, bajunya dulu. Itu apa? Di bawahnya ini, Pak. Andai orangnya besar tinggi. Ya. Tapi kalau kecil seperti ini cukup, Pak. Oke, tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau misalnya kita ini kan untuk menambahi lapisannya tuh nggak apa. Ini baju. Ya, nanti. Sudah. Oke. Nah, sudah, sini. Kepala, anggap aja kepalanya sini. Ya. Awas terlalu ke ujung. Oke. Nah, silakan mayatnya. Cawatnya siapkan dulu. Selesai. Ya. Bawahnya untuk
Aja, pecinya dilepas. Masa mayat pakai peci? Ini namanya mayat baik, pengertian. Nih, maaf ya, maaf. Nah. Oke, ininya. Cawat dulu. Talinya, mana tali? Ini. Hah? Yo, agak tarik ke sini dulu, agak ke ataskan dikit. Oke, kurang ke atas, sarungnya kurang ke atas. Nah. Dengan membaca pertanyaan sudah disampaikan oleh bajunya juga ditalikan? Itu balik. Nah, anggap seperti itu, tapi ini terbalik. Oke, nih sorbannya. Oh iya, kapasnya mana, Bi? Katanya kapas ya? Sudah. Anggap baik bapak-bapak sudah tahu ya. Kapas. Ya, di kedua matanya, hidungnya, mulutnya. Mulutnya ini kan. Ya sudah, anggap paham Pak masalah kapas ya. Kira paham di lutut, tapi ngeletakkan kapas tadi sebelum mayit ini kita bungkus. Dan disunahkan di kapas ini di kain ini ditaburi dengan wewangian atau bubuk daripada wewangian. Silakan seperti itu. Oke, dilanjutkan terus. Lanjutkan, bungkus. Oh iya, ini belum selesai. Ya. Biasa Pak. Ini ya digulung rapi. Ini. Jadi bisa kita keluar. Karena ini seperti itu jadi agak yang Maksudnya hidup kalau anunian nurut gitu ya. Kalau nurut. Nah, seperti ini Pak ya. Seperti ini. Oke, silakan dibungkus, tutup. Terus, Pak. Nah, ini. Maaf, ini dulu. Ini dulu. Nah, inilah kalau ini tadi tidak kan. Nah. Terus, baru dibungkus. Jadi Pak, yang ini berlawanan, ini mutar ke kanan, yang ini mutar ke kiri. Nah, jadi berlawanan ya, gini. Nah, terus ini dimelokkan yang sini. Nah, ini balik ke sini. Yang ini ke kiri ya, yang ini ke kanan. Paham Pak ya? Oke. Nah, ini salahnya. Ini tadi memang mayatnya ini panjang. Ya, nggak nyampe. Ini mesti dilebihkan paling sedikit 1 kilas. Paling sedikit syukur lebih dilebihkan di bawah ini. Jadi nanti kalau ngukur motongnya itu kan diukur dulu. Mayat itu diukur dulu, dilebihkan. Atas bawah itu dilebihkan. Syukur lebih 1,5 kilan supaya lebih leluasa waktu mengikatnya itu. Ya. Kemudian Bapak perhatikan, nanti jenazah itu akan dimiringkan di waktu dikuburnya di arah kiblat, yaitu sebelah kanannya ada di bawah. Oleh sebab itu nalinya, simpulnya itu ada di sebelah kiri. Nah, begini. Nah, di sebelah sini, jangan sampai terbalik. Balik. Jadi di sini ini
Nah, ini di ujung sini tali. dengan kain yang dibasahi. Makanya ibu sedikit tambahan. Semua simpul talinya itu di ujung sebelah apa? Kiri. Ini juga kiri. Dan simpulnya harus simpul hidup. Jangan simpul mati. Nah, seperti ini. Simpul hidup itu seperti ini. Nah, jadi ketika nanti mau melepas, waktu sudah di kuburan itu tinggal narik, seret. Ya. Kalau simpul mati, repot. Ya. Seperti itu. Nah, upayakan tali ini tetap ditali dengan kenceng, tapi jangan simpul mati. Simpulnya simpul hidup. Karena nanti waktu di kuburan, di lubang lahat itu, dia akan dimiringkan ke sebelah kanan, ya, miring. Dan waktu dikubur, ini diupayakan, ini dibuka. Pipi sebelah kanan itu ditempelkan di tanah. Ditempelkan di mana? Di tanah. Jadi dibuka, mukanya ini dibuka, pipi sebelah kanan itu nempel di tanah, miring. Nah itu Pak ya. Jadi ini ngikatnya semua posisi ikatannya itu adalah di samping bagian kiri, sehingga nanti waktu melepaskan, waktu di makam itu mudah. Biar keluar. Ya. Sebenarnya orang tiga Saya Pak Ustaz, Ya. seandainya mayatnya perempuan, yang di makam itu kan laki-laki semua. Bagaimana moga ini kalau kena mayat perempuan, sedangkan yang di bawah itu kan laki-laki semua Pak itu Pak. Ya. Kemudiannya, Iya. kan nyentuh badannya gitu gimana? Ya, maka diupayakan yang berada di bawah, kecuali tidak ada orang, itu adalah mahromnya. Mahrom itu adalah keluarga sendiri yang tidak batal apabila tersentuh. Diupayakan. Tapi kalau toh bukan mahrom, misalnya karena tidak ada yang lain, maka dengan cara kita, kan ini masih dalam keadaan tertali kan, tertali, diturunkan, diletakkan. Setelah diletakkan kondisi miring, kita tidak menyentuh, cuman melepas. Makanya talinya tadi tali simpul hidup, tarik seret, insya Allah, dan tidak dibuka. Yang dibuka itu coba apa? Buka, apa namanya, pipi sebelah kanan ini nempel ke sana. Jadi yang tumbuh kaki ini tidak dibuka, tetap tertutup, cuma talinya saja dilepas. Saya dibuka semua Pak, ditandai di arah tanah semua, kaki tanah. Enggak, cuma pipinya saja, yang lain jangan. Cuma pipi saja yang nempel ke tanah, yang lain jangan. Biasanya sama ini loh, ujung jempol. Tidak ada tunjuk seperti itu. Yang nempel itu cuma pipi kayu. Ya, pipi sebelah kanan ini saja yang ditempelkan ke tanah. Yang lain jangan dibuka. Apa? Terpaksa. Ya. Oh ya, itu kebiasaan ya. Tapi kalau di tuntunan di fikih itu yang disarankan dibuka, itu disunahkan dibuka itu cuman pipinya yang nempel tanah itu cuma pipi. Yang lain tetap dalam keadaan apa? Terbungkus. Cuma talinya saja. Tapi kalau yang pipi itu supaya dibuka. Jadi yang lain enggak usah dibuka. Insya Allah walaupun bukan mahram yang dibawa tidak akan nyentuh jenazah. Jelas ya? Hah? Apanya itu? Inna anzalnya? Ketika adzan. Oh, enggak, itu cuma istilahnya itu dilempar, dianukan saja, ditaburkan saja di kondisi apa? Jenazah. Itu amalia sunnah. Itu amalia sunnah, tidak tidak menjadi hal yang wajib. Ya, yang mimman hukum Taurat dan ukhra dan seterusnya itu sebaiknya malah ketika mayat itu sudah ditimbun baru kita lakukan itu. Jadi tidak sesuatu yang wajib, ya, tidak harus. Kemudian yang perlu diindikan bahwa sudah biasa itu ya, misal kadang itu orang banyak yang turun
dibawa untuk nampani itu cuma 2 orang. Katanya alasannya mayitnya kecil. Mayitnya kecil. Kecuali memang mayit itu anak-anak, tidak usah 2 orang, cukup 1 orang. Kalau bayi. Tapi kalau mayit itu besar, jangan sampai orang yang di bawah itu tadi merasa berat terbebani karena hanya 2 orang. Jadilah 2 orang 2 baik, yang lain tadi sungkan nak turun. Akhirnya 2 orang. Nah, setelah tahu ini, tolong diupayakan setiap orang dewasa yang meninggal, hendaknya yang turun itu minimal 3, supaya tidak menjadi beban bagi yang nampani di bawah itu. Kasihan. Takutnya apa? Yang paling ditakutkan terus ada detik-detik kurang ikhlas. Itu yang sangat ditakutkan. Jadi tetap 3 orang. Yang nurunkan 3 orang, yang ngambil dari bawah nampani itu 3 orang. Upayakan seperti itu. Dari sisi mana? Yang nampani tadi dari sisi mana? Dari sebelah timur mayat. Dari sebelah timur. Upayakan jangan sampai narok mayat terus habis itu dilangkai. Karena dia pindah, karena dia ada sebelah barat. Begitu mayat sudah ditaruh, terus dilangkai mayat. Upayakan tidak melakukan hal itu. Diambil, terus langsung kita tinggal duduk ditaruh jenazahnya. Karena posisi kita sudah ada di sebelah timur. Tinggal melepas tali. Nah, jilbab tali khusus untuk pipi dikeluarkan, ditempelkan ke tangan. Itu saja. Kak, seandainya kita sudah dikapani, masih keluar darah itu gimana? Ya, sudah dikapani, keluar darah. Tadi sudah saya jelaskan di sana, disunahkan untuk dibersihkan saja di tempat yang. Gimana? Saya dikapani darah semua. Ya, kalau memungkinkan itu dibersihkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena itu namanya darurat. Tidak usah berupaya untuk mengganti kain. Apalagi dimandikan lagi, nggak usah. Makanya tadi disunahkan ketika dikhawatirkan dari hidung misalnya keluar darah, maka diupayakan pakai apa tadi? Kapas. Kapas itu agak ditekankan sedikit, agak masuk sedikit supaya darah tidak keluar. Atau di tempat lain yang memungkinkan keluar darah, misalnya luka. Nah itu walaupun dia tidak pergelangan atau lubang, itu disunahkan ditempel kapas supaya tidak terus mengalir. Tapi kalau terpaksa sudah dilakukan, diatasi, tapi ternyata darahnya juga masih memaksa keluar dan tidak bisa, maka tetap kita lakukan pemakaman. Itu namanya apa? Darurat. Tidak masalah. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Jam berapa ini? Kalau sudah ada lagi, saya yakin hal seperti ini sudah sangat biasa dilakukan oleh bapak-bapak. Ya, saya kira sudah paham semua, mudah-mudahan. Ya, dan mungkin segala hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang lebih lagi saya minta maaf karena ini tadi tidak diawali dari pertama menggunting, tapi bentuknya sudah jelas seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini tadi tinggal menambah lapisan. Kalau mau dipakai maksimal sampai 5 lapis itu tidak lebih baik. Tapi jangan memaksa ketika mayat itu tidak memiliki kemampuan, apalagi harus memakai kain yang bukan haknya. Jangan sampai itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil muhajirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang karena para ulama yang baik, Bapak Insinyur Kiai Haji Supardijo selaku tuan rumah pada hari ini yang kami hormati beserta seluruh staf yang ada di sini.
saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat-sahabat kami dari pengurus MUI Kabupaten Banyuasin yang hari ini membersamai kami dengan cepat hadir. Kemudian Ketua MUI Kecamatan Tanah Kelapa dan pengurus lainnya, Bapak-bapak, para kiai dan ibu-ibu, para nyai, para ustazah, dan para ustaz yang kami hormati. Syukur alhamdulillah, mari kita persembahkan kehadiran Allah SWT karena nikmat, karunia, hidayah serta maunahnya hari ini kita telah dapat melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan penguatan imam dan khotib Jumat beserta pelatihan pengurusan jenazah. Alhamdulillah acara ini sudah dapat kita laksanakan. Sholawat beriring salam, semoga Allah tetap curah dan melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ustaz, para nyai yang kami hormati, alhamdulillah terima kasih sesuai dengan program kerja MUI Kabupaten Banyuasin ini tahun ini hari ini kita berada di Tanah Kelapa, ini yang kedua di tahun ini. Kemudian insya Allah nanti tanggal 19 kami akan pindah atau melaksanakan acara yang seperti ini di Kecamatan Rambutan, dan acara itu untuk tahun ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan acara seperti ini dapat kita laksanakan kembali. Terima kasih atas kesediaan para nyai, para kiai mengikuti acara ini, dan kami lihat tadi antusias bahwa pada mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ini nanti dapat ditularkan ya di kepada di lingkungannya. Jadi pembelajaran ini bukan cukup dinikmati oleh Bapak dan Ibu, jadi silahkan nanti disampaikan, karena lebih banyak kader ini tentu lebih mudah kita, terutama pengurusan jenazah tidak tunggu-tungguan, jadi nunggu si A, si B yang biasa tidak. Jadi kita berharap terutama setiap keluarga kedepannya ada yang mengurus jenazah apabila ada kematian. Ya. Nah ini jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Salam hormat, Pak Ketua tadi pulang karena ada pekerjaan langsung, jadi ini dimandatkan kepada kami selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Banyuasin. Harapan kami kepada kita bersama, mari apa yang kita dapat hari ini kita tularkan bersama kepada sanak keluarga, kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di sekitar sini, terutama di Tanah Kelapa ini, yang tadi sudah dikatakan bahwa bukan ngajari tapi ini kebersamaan, paling tidak menyatukan bahwa caranya begini. Ya. Kalau tadi ada beda-beda dikit, itu bukan menjadi perbedaan, tapi perbedaan itu untuk kebersamaan. Ya. Jadi barangkali itu saja pada itu. Terima kasih, selamat nanti pulang ke rumah masing-masing. Sampaikan salam kami dari MUI Kabupaten Banyuasin kepada keluarga yang ada di rumah, dan selamat pulang ibu-ibu, semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan kita pada hari ini dengan baik. Sini lagi dah.
Ini dari Posari. Juga ini sekali kita berarti